Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kita tentunya sering mendengar kata-kata reuni. Re itu artinya kembali dan uni artinya berkumpul atau bersatu. Jadi reuni itu artinya berkumpul kembali atau bersatu kembali. Dan ini biasanya terjadi ketika orang-orang sudah rindu dengan teman-teman sekolahnya dulu. Bisa setelah 10 tahun, 25 tahun atau bahkan lebih tidak bertemu dengan teman-temannya itu. Dan tujuan mereka adalah menjalin tali silaturahim yang sekian lama sudah terputus. Nah, di konten kali ini saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk mengupas tentang keajaiban silaturahmi. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, sebelum membahas tentang keajaiban silaturahmi, kita bahas dulu kata-kata reuni. Nah, reuni atau berkumpulnya kembali teman-teman kita yang sudah sekian lama tidak bertemu, ini bisa menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif, memberikan manfaat juga memberikan madarat. Kalau untuk manfaatnya nanti akan kita bahas setelah ini. Untuk madaratnya, sering ya sahabat kita mendengar terjadinya perceraian antara suami istri dikarenakan reuni. Kenapa bisa terjadi demikian sahabat? Bisa jadi ketika di rumah dengan pasangan sahnya itu sedang ada masalah, terus kumpul-kumpul dengan rekannya yang dulu, terus bertemu dengan sang mantan. Nah, akhirnya apa yang terjadi sahabat? Bunga-bunga di mana-mana. Jadi ingatan yang manis-manis di masa lalu itu kembali lagi saat itu tanpa menghiraukan yang pahit-pahitnya, karena kenangan itu selamanya selalu indah ya sahabat. Nah, akhirnya terjadilah CLBK atau cinta lama belum kelar atau cinta lama bersemi kembali. Nah, itu dampak negatif atau madarat dari reuni. Dan manfaatnya pun ternyata lebih banyak dari madaratnya. Jadi kembali lagi kepada niat kita semula. Apakah reuni tersebut benar-benar untuk menjalin tali silaturahmi yang terputus, atau ada niatan lain di samping itu semua? Kembali ke orangnya. Jadi sahabat, mari kita luruskan niat dari sekarang. Dan untuk tali silaturahmi bukan hanya dengan reuni, masih banyak cara lain untuk menjalin silaturahmi. Apakah saya melarang reuni? Tidak sahabat, saya pun sering melakukannya. Tapi kembali lagi kepada niat kita. Tanamkan dalam hati bahwa kita benar-benar ingin menjalin tali silaturahmi. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kata silaturahmi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata silah dan kata ar-rahim. Silah artinya hubungan atau sambungan, dan ar-rahim artinya kasih sayang atau kekerabatan. Jadi silaturahim atau kita menyebutnya silaturahmi artinya menyambungkan hubungan kasih sayang atau menghubungkan kekerabatan.
Nah, sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqullaha wasilu arhamakum." Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah menjalin tali silaturahim. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabatku sekalian rahimakumullah, banyak sekali manfaat dari silaturahmi. Madaratnya pun ada seperti yang saya katakan tadi, tapi ternyata manfaatnya pun jauh lebih banyak. Di antara manfaat dari silaturahmi ini saya sebutkan 3 saja ya sahabat. Yang pertama, bisa memperluas persaudaraan atau kekerabatan. Banyak sekali orang-orang yang mengatakan, contohnya ibu saya lah ya, ketika Lebaran tiba biasanya kan suka ada yang berkunjung. Nah, kita berkunjung ke kerabat yang lebih tua. Tapi semakin kesini hal-hal kunjung mengunjung itu semakin pudar. Cukup dengan WA, cukup dengan SMS, cukup di Facebook, seperti itu. Dan akhirnya hanya orang-orang tua saja yang tahu mana saudara-saudaranya. Akhirnya kalau dalam istilah Sunda ada peribahasa paremen obor gitu. Jadi kita tidak tahu, padahal itu teh bibi kita, walaupun bibinya agak jauh, itu teh saudara kita, tapi kita nggak mengenal. Kenapa? Karena orang tua kita jarang mempertemukan kita dengan saudara-saudara dan kerabat-kerabat kita. Nah, manfaat dari menghubungkan tali silaturahmi yang pertama adalah tadi memperluas persaudaraan atau kekerabatan. Jadi kalau di antara sahabatku sekalian yang selama ini ada yang seperti itu, yang sudah merasa paremen obor dengan saudara-saudaranya, cobalah mulai dari sekarang. Jangan sayang mengeluarkan uang hanya untuk sekedar berkunjung ke orang tua, ke kakak, atau kita ke adik kita juga bisa lah. Pokoknya ke siapapun cobalah datang. Bisa mungkin sebulan sekali atau ya maksimalnya 1 tahun 1 kali. Jangan sampai lep buleneng istilah Sunda. Jadi jangan sampai tidak bertemu sama sekali. Manfaat yang kedua dari menghubungkan tali silaturahmi adalah menjadi makhluk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan ada dalam kata-kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan perilaku akhlak mulia? Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, wahai baginda Rasulullah. Rasulullah SAW pun menjawab, maafkan orang yang pernah menganiaya kamu. Bisa dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Maafkanlah, kata Rasulullah. Yang kedua, sambung silaturahmi. Dan yang ketiga, berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian kepada kita. Maksudnya gini, kita harus berbuat baik, jangan sampai kita balas dendam, gitulah ya kata Rasulullah. Jadi yang pertama tadi, maafkan orang yang menganiaya kita. Yang kedua, jalin tali silaturahmi. Dan yang ketiga, berikan sesuatu kepada orang yang justru orang itu melarang semua orang untuk memberikan sesuatu kepada kita. Sungguh indah sabda baginda, dan harus kita laksanakan ya sahabat. Dan itu jaminan Allah dan Rasulnya supaya kita menjadi makhluk yang mulia atau insan yang paripurna. Itu yang kedua ada. Yang ketiga, manfaat dari menyambungkan tali silaturahmi adalah memperpanjang umur dan mendekatkan rezeki. Ada hadis Rasulullah SAW
Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menjalin tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kok bisa sih menjalin tali silaturahmi bisa memperpanjang umur? Nah, contohnya seperti ini sahabat. Kita kenalkan anak-anak kita kepada saudara-saudara kita. Akhirnya anak kita bisa mengenal siapa saja saudaranya. Dan ketika kita dijemput oleh Sang Maha Kuasa melalui malaikat Israel, anak-anak kita sudah tahu sahabat-sahabat kita itu, saudara-saudara kita itu. Akhirnya apa? Nama kita senantiasa disebut oleh mereka, oleh anak-anak kita dan oleh anak-anak saudara dan sahabat-sahabat kita. Akhirnya apa sahabat? Umur kita panjang, minimal nama kita selalu disebut, berarti kita masih ada. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, menyambungkan tali silaturahmi bisa menambah rezeki. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dengan silaturahmi akan memperbanyak link kita. Kita tahu bahwa kita itu tidak bisa diam di tempat. Ada yang harus kita lakukan, yaitu menjemput rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah banyak link, sudah banyak channel di mana-mana, ketika kita mau berniaga itu akan sangat mudah. Itu maknanya dari bersilaturahmi itu menambah rizki buat kita semuanya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, mengenai silaturahmi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 22 dan 23 yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahmi? Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Dari ayat Al-Quran dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23 tadi jelas bahwa memutuskan tali silaturahmi itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabatku, seperti saya katakan tadi, bahwa dari silaturahmi itu banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita tidak tahu. Keajaiban-keajaiban itu akan berdatangan pada kita. Di antaranya tadi kalau kita sebutkan keajaiban silaturahmi itu, yang pertama, kita bisa memperluas ikatan persaudaraan dan kekerabatan. Yang kedua, termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bisa memanjangkan umur dan memperluas rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah menyangka keajaiban-keajaiban yang luar biasa berdatangan satu persatu pada kita. Jadi marilah sahabat, kita jalin kembali tali silaturahmi kita yang terputus. Walaupun hari ini, maksud saya kalaupun hari ini saya dan sahabat semua baru bisa bertatap maya, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertatap muka langsung di kehidupan yang nyata. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, hanya itu yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi insan-insan yang paripurna. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.